Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Ujar Nabi kita, tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu balasan kecuali yang dia sadar daripada sembahyang itu. Berapa persen sembahyang kita yang kita sadar, berapa persen yang dalam sembahyang itu kita khusyuk, itulah yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sembahyangnya itu hanya sekedar untuk menunaikan tanggung jawabnya. Hanya sekedar untuk melepaskan kewajibannya. Sedangkan pahala, sedangkan hadiah dari Allah kadang mereka dapatkan. Jadi jangan beranggapan mengka itu jangan paraya sembahyang sama sekali. Nah, itu anggapan yang salah. Itu banget lagi nih tuh. Mengpajang kada khusyuk juga sembahyangnya paraya sembahyang berpahala kada. Nah, ini berat lagi. Sembahyang itu adalah menunaikan kewajiban kita. Dengan adanya sembahyang itu kita sudah terlepas dari siksa. Perkara berpahala kada berpahala itu perkara lain, tergantung bagaimana kita melaksanakan sembahyang itu. Nah, sama halnya ujar seorang raja, ujar raja, tiap-tiap rakyat isuk mesti datang ke istana membawa wadai. Bila kada membawa wadai datang ke istana dihukum. Maka rakyat ini berbundung-bundunglah esok hari membawa wadai. Tugasnya membawa wadai. Nyamankah wadainya, nang kada kah, nang manis kah, nang pahit kah, nang masam kah. Pokoknya bila datang ke istana membawa wadai, kada dihukum. Perkara raja ini memberi hadiah, memberi ucapan terima kasih, tentu kepada wadai nang nyaman. Nah, dirasai raja wadainya pahit. Rasai ini kamasinan, rasai ini kada nyaman. Itu kada diberi raja apa-apa. Cuma dia selamat kada dihukum karena sudah ma'atar wadai ke istana. Perkara dapat hadiah, raja kada memberi hadiah. Nah, demikianlah sembahyang kita. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sembahyang itu kita kada akan dihukum. Tetapi apakah sembahyang itu mendapatkan faidah, mendapatkan hadiah dari Allah, tergantung sembahyangnya. Para muhibbin rahimakumullah, wa bihi ma tasirul a'mal mudha'afatal ajri zakimatin aliyah indallah ta'ala. Dengan hudur dan khusyuk, jadilah amal itu dilipat gandakan pahalanya, punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin hebat orang ini khusyuknya. Khusyuk itu macam-macam pulang tingkatannya. Ada khusyuk yang permulaan, ada khusyuk pertengahan, ada khusyuk tingkat yang tinggi. Nah, itu lain-lain lagi Allah memberikan ganjaran kepada mereka itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salataihima ma baina sama wal ard. Sesungguhnya dua orang laki-laki dari umatku sama-sama sembahyang. Rukuknya sama, sujudnya sama, tapi ganjaran yang diberikan Allah antara langit dan bumi. Sembahyangnya sama aja, betul 2 rakaat, rukuknya, sujudnya, suratnya sama nang dibaca. Tapi Allah memberi pahala kepada yang satu dan kepada yang satunya seperti bumi dan langit jauhnya. Artinya apa? Yang satu ini sempurna khusyuknya, yang satu ini kada seberapa khusyuknya. Nah, jadi khusyuk dan hudur hati itu melipat gandakan amal, menjadikan amal bernilai tinggi. Dan ini bukan hanya semata-mata sembahyang. Kita berzikir,
Itu diperlukan juga hudur dan khusyuk. Kita membaca Quran diperlukan hudur dan khusyuk. Kita membaca salawat diperlukan hadir hati dan khusyuk, supaya ibadah-ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud, rak'atani min zahidin 'alimin khairun wa ahabbu indallah min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang alim, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah dari ibadah orang yang beribadah sampai sepanjang masa. Orangnya zuhud, dengan sebab zuhud ini lalu hatinya kosong dari selain Allah. Sembahyangnya lalu inya sadar, sembahyangnya itu dia hadir 2 rakaat saja, nilainya lebih daripada orang yang beribadat sampai hari kiamat. 2 rakaat saja. Makanya tadi ujar Imam Ahmad, maqalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak sedikit, artinya tidak sedikit, banyak apabila amal itu timbul dari hati orang yang zuhud, dan amal itu sedikit bila mana timbul dari hati orang yang gemar kepada dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama ar-ragibu fid dunya qalbuhu ghafilun 'anillah walau kana yaqulu Allah Allah 'ala dawam. Orang yang gemar pada dunia, hatinya itu lalai daripada Allah. Karena hati kita ini selalu mengingat apa yang dia cintai. Itu sudah pasti. Hati kita ini selalu mengingat dengan orang yang dicintainya. Bila yang dicintainya ini adalah Allah, maka hatinya selalu cenderungnya ke sana. Bila yang diingat ini adalah duniawi, maka hati pun cenderungnya kepada duniawi. Jadi hati kita ini cenderungnya kepada yang dicintainya. Orang yang gemar pada dunia itu hatinya lalai dari Allah, sekalipun mulutnya berkata Allah Allah selamanya. Orang berzikir Allah 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 Allah, tapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana kan juga. Wazahid fid dunya zakarallah ala dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Sedangkan orang yang zuhud pada dunia itu dia ingat Allah selamanya walaupun mulutnya sedikit mengata Allah Allah. Amun amalannya kada banyak, kada Allah Allah itu. Cuma hatinya selalu kepada Allah, karena yang dicintainya adalah Allah. Wa ma mathalu ibadati zahid ma'a qillatiha bil hissi wa kathratiha bil ma'na wa ibadati ragib ma'a kathratiha bil hissi wa qillatiha bil ma'na illa karajulaini ahdaya lil malik ahaduhuma ahdaya qutatan sabiyatan saghiratan wal akhar ahda sakhratan kabiratan katsirah fala syakka annal malik yaqbalu yaqutatan wa yukrimu muhdiyaha wa yaruddu sakhratan kabiratan katsirah wa yuhinu muhdiyaha. Tidak adalah perumpamaan ibadah orang yang zuhud serta sedikitnya ibadah itu dan banyaknya arti pahala, dan ibadah orang yang gemar dunia serta banyaknya pada penglihatannya dan sedikit pada maknanya, melainkan seperti 2 laki-laki, yang satu memberikan kepada raja yakut yang bersih yang kecil. Ini 2 laki-laki nang Saekung ini memberi raja batu permata yakut bersih halus saja kayak burung puyuh, kayak hintalo burung puyuh.
Nang satunya ini datang kepada raja membawa satrak batu. Satrak batu, batu gunung. Datang ke istana membawa truk. Sekalinya batu dalamnya. Ada nang saya kung datang balimbay aja dalam kantong aja, kayak kalau burung puyuh tapi yakut. Nah, maka tidaklah ragu-ragu bahwa raja itu pasti menerima yakut dan memuliakan orang yang memberi hadiah itu. Dan raja menolak batu dibawa ke istana. Batu gunung bapak dibawa ke istana. Raja menolak itu dan menghinakan orang yang membawa hadiah itu. Nah, inilah perumpamaan. Ibadah orang yang zuhud itu 2 rakaat, inting aja, sedikit aja, tapi laksana yakut. Nah, ibadah orang yang cinta kepada dunia kayak batu gunung, satrak 2 truk itu berapa ada harganya? Nah, itulah perumpamaan ibadah dari manusia yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.